Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Swandi Farm, channelnya para peternak milenial. Oke, kali ini kita akan membahas tentang manajemen pakan brooding di kawan-kawan semua. Jadi menurut request kawan-kawan semuanya, saya disuruh membuat bagaimana cara manajemen pakan broodingnya. Yang pertama-tama untuk usia 1-30 atau 0-4 minggu biasanya itu wajib menggunakan dan memenuhi kebutuhan protein pakan yang mengandung protein minimal 20%. Itu simpelnya seperti itu. Jika lebih dari itu ya lebih baik, bagus gitu, karena untuk menopang pertumbuhan dia. Untuk pemenuhan kebutuhan kayak energi, kayak kalsiumnya, kayak asam amino dan lain-lain kan kita susah nih para peternak yang kecil, peternak rumahan skala kecil. Kita pakai pakan full pabrikan aja untuk 0-4 minggu itu. Jadi kebutuhan lebih terjamin, lebih kontinuitas dari dapat pakan itu ada gitu. Kadang kan kita peternak rumahan kan susah mendapatkan bahan baku yang pas, bahan baku yang sesuai dengan nutrisi ayamnya gitu kan. Ada baiknya kita pakai full pabrikan aja di usia 0-4 minggu itu. Ya gitulah kira-kira. Seiring bertambahnya usia ayam, pemberian pakan pabrikan kan pasti dapat dikurangin otomatis kan ya, dicampur pakai bahan-bahan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar, yang murah dan mudah didapatnya. Jangan lupa yang mudah intinya ya, walaupun kita susah itu buat apa nyarinya gitu kan, jadi kita buat ribet lah. Kebetulan kan di Pringsewu ini sebagai lumbung padi ya, daerahnya otomatis dedaknya kan banyak, jadi untuk kontinuitasnya itu ada gitu. Banyaknya ransum yang dimakan ayam setiap hari itu bergantung pada suhu dan kelembapan yang saya tahu itu. Apabila suhu dan kelembapan tinggi, biasanya ayam itu akan mengurangi makan dan sangat banyak minum biasanya. Alhasil ayam kan rawan kerdil. Itu yang saya tahu. Apabila pemeliharaan dalam kandang dengan suhu cenderung rendah, ayam itu meningkatkan energi dalam tubuhnya untuk menaikkan suhu badan. Alhasil konsumsi ransum yang kaya nutrisi itu seharusnya fokus untuk pertumbuhan, antibodi, postur, malah digunakan untuk menghangatkan tubuh ayam tadi. Terjadilah ayam-ayam yang rawan kerdil juga. Jadi fokusnya bukan untuk pertumbuhan, tapi untuk menjaga tubuhnya tadi dari melawan kedinginan itu. Intinya itu sih yang saya pahami. Suhu yang tepat kan bisa kita lihat dari respon ayam. Respon ayamnya biasanya ketika dia menjauh dari lampu itu otomatis kan kepanasan. Biasanya dia banyak minum, di situ kepanasan, dehidrasi otomatis. Seandainya mereka mendekati lampu itu otomatis kedinginan. Rawan juga untuk tumpuk menumpuk di satu lokasi itu kan. Jadi ada baiknya kita lihat reaksi ayamnya. Seandainya ayamnya tidurnya nyaman, kesana kemari yang gembira gitu kan, terlihat dari suaranya, dari cara tidurnya, dari cara dia makan gitu, bisa kelihatan lah dia pencar biasanya, atau misah-misah, tidak satu lokasi gitu. Biasanya gitu, di mana-mana dia bisa tidur, di mana-mana dia bisa makan gitu. Intinya itu menandakan dia nyaman di satu tempat itu. Biasanya seperti itu. Banyak yang tanya juga, Mas gimana sih mas cara pemeliharaan kesehatan ayamnya kan gitu. Yang saya terapin di kandang ya, bukan yang saya banding-bandingkan tempat orang atau saya lihat di YouTube orang atau gimana gitu. Tapi saya juga sering belajar juga gimana baiknya kan untuk mengembangkan ilmu. Jadi peternak milenial itu enggak ya kebal lah sama sindir-sindiran kayak gitu ya. Jadi kita harus lebih kreatif, lebih inovatif lah. Kayak wong cowok yang wani gitu. Lewati lah gitu.
Jadi intinya pemulihan kesehatan itu biasanya, yang saya tahu itu biasanya ada dua hal yang paling penting untuk diketahui. Yang pertama sanitasi atau biosecurity kan itu, dan yang kedua imunisasi, vaksinasi contohnya. Sanitasi itu dapat dilakukan ya, contohnya dengan menyemprotkan disinfektan secara rutin dan berkala dalam dan sekitar kandang. Sementara itu vaksinasi itu simpelnya ya, pemberian suatu bahan biologis ke tubuh ayam sehingga menyebabkan aktivasi ketahanan tubuh. Ya kita sebutnya imunitas lah, ketahanan tubuh, imunitas terhadap penyakit tertentu. Itu yang saya tahu vaksinasi seperti itu pengertiannya. Jadi simpelnya vaksinasi itu penting lah, kita nggak bisa mengelakkan vaksinasi itu nggak perlu atau gimana karena bagian dari pencegahan dari SOP itu ya seperti itu, vaksin, obat-obatan kan gitu. Di lain sisi banyak yang mengatakan mungkin vaksin nggak terlalu penting gitu kan, sebagian orang menganggap gitu. Tapi ketika cuaca seperti saat ini gitu ya, pergantian musim atau pancaroba seperti inilah contohnya, itu nanti kelihatan, kita akan bisa dibilang akan kebukti gitu. Karena di musim seperti ini namanya virus dan bakteri itu berkembangnya lebih cepat daripada musim biasanya kan gitu. Oke, kembali ke DOC tadi kawan-kawan ya. Jadi sebelum kita memasukkan DOC ke box, itu ada baiknya box tadi sudah terisi tempat makan, minumnya sudah terisi gitu. Istilahnya ada katanya ad libitum gitu ya. Jadi ada terus menerus tanpa harus kosong gitu. Jadi intinya pakan dan minum itu jangan sampai kosong, jangan sampai kekurangan gitu. Dan suhunya hangat, intinya itu ya. Jadi ketika kita kurang lebih dicek 5 jam setelah masuk box tadi, seandainya kita ambil sampel DOC 5-10 DOC. Kita cek kakinya. Seandainya kakinya itu dingin, itu berarti suhu ruangan tersebut kurang atau istilahnya masih kurang hangat, intinya gitu. Biasa sih 32-33 derajat lah intinya. Kita cek seandainya sudah hangat kakinya, itu berarti sudah pas kondisinya. Intinya seperti itu. Kita ambil sampel 5 jam setelah masuk box lah. Seandainya sudah pas, itu otomatis boxnya itu sudah cukup suhunya. Kita juga bisa ngecek dari segi temboloknya. Jadi ketika tembolok ayam itu, ayam DOC dicek 24 jam setelah masuk box, kita cek temboloknya itu keras, itu usia 3-5 hari itu biasanya banyak yang mati. Itu karena ayam tadi nggak bisa mencerna makanan, itu otomatis kan mati, atau biasanya gangguan pernapasan bisa jadi. Seandainya juga temboloknya itu cair keisi hanya minum saja gitu ya, itu rawan kerdil juga. Iya, yang pertama itu karena tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ayam tadi gitu. Jadi yang paling bagus ketika ayam kita itu temboloknya sedikit ada campuran air dan pakan, itu lembek, bisa dibilang mamal lah gitu, ada empuk gitu di dalam temboloknya tadi, nggak cair, nggak keras banget, itu tandanya DOC-nya bagus. Dari segi temboloknya kita cek tadi kan sudah, dari segi kaki temboloknya itu juga cukup lah untuk mengetahui bahwa DOC kita ini cukup normal dan bagus pertumbuhannya gitu nanti ke depannya. Intinya itu sih kawan-kawan ya. Ini hanya ilmu sederhana yang saya pahami dan saya terapkan. Intinya tidak hanya saya tahu dan menggurui orang lain, tapi ilmu ini sudah saya terapkan sendiri karena saya punya kandang sendiri, saya punya ayam indukan sendiri, punya DOC sendiri, punya mesin tetas sendiri gitu ya. Jadi intinya peternak yang pintar tuh nggak ada. Yang ada itu hanya yang terlatih belajar kan, intinya gitu ya. Nggak ada yang peternak yang terlalu pintar dengan ini, itu nggak ada bro. Mereka hanya duluan tahu, kita hanya belum duluan tahu aja dari mereka gitu. Jadi intinya belajar terus lah, jangan takut. Apalagi peternak milenial kayak kita ini wajib terus belajar daripada senior. Dan justru
Yang kita harapkan dari para senior itu yang rendah hati ya intinya, bukan menggurui dengan ilmu yang setinggi-tingginya tapi sebetulnya nggak terlalu tinggi kan gitu. Semua itu ilmu bisa kita pelajari, yang nggak bisa kita pelajari itu cuman rezekinya. Setiap tangan berbeda rezeki, intinya itu. Tinggal kita fokus dan jujur aja untuk masalah bisnis ayam seperti ini. Terima kasih atas waktunya untuk melihat video yang seperti ini. Saya rasa ya mudah-mudahan diambil hikmahnya aja lah, kalau seandainya tidak ada yang diambil ilmunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak milenial.